Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan terkait himbauan untuk menjaga protokol kesehatan di Tanjung Pinang. Nah, pada kesempatan ini, kelompok 4 ini beranggotakan yang pertama yaitu Eko Rizky Saputra, yang kedua Nugrah Reza Pangestu, saya sendiri, yang ketiga lalu ada Denis. Nah, jadi pada kesempatan ini kami akan menampilkan yaitu tentang grafik COVID-19 di Tanjung Pinang dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Nah, tampak di sini dari gambar ini bahwa kenaikan total kasus konfirmasi masih melonjak tinggi dan kasus konfirmasi sembuh juga sudah mulai tinggi juga, dan kasus konfirmasi aktif hingga saat ini masih stabil. Lalu saya akan menjelaskan yaitu mengenai tentang coronavirus disease atau sering disebut COVID-19, yaitu adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang terpapar COVID-19 ini akan mengalami gejala-gejala ringan hingga sedang. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Nah, virus ini sudah menyebar di berbagai negara, salah satunya di negara kita, yaitu Indonesia. COVID-19 ini terus menyebar di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan di mana masyarakat harus selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan apabila ingin keluar dari rumah. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengharuskan masyarakat untuk melakukan vaksinasi agar dapat terhindar dari COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru merupakan rutinitas kehidupan masyarakat yang secara bertahap akan kembali seperti sedia kala. Namun aktivitas tersebut dijalani dengan protokol kesehatan yang tinggi. Pembentukan kepribadian yang menjaga kebersihan dan kesehatan merupakan adaptasi kebiasaan baru dalam upaya mencegah semaksimal mungkin penularan atau penyebaran COVID-19. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Denis. Kepada Denis dipersilakan. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Angka kasus COVID-19 hingga saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Indonesia, sehingga masyarakat pun terus diimbau untuk tetap berada di dalam rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, pada kondisi tertentu, kita tetap harus keluar rumah untuk melakukan aktivitas tertentu, agar tetap aman saat harus pergi keluar rumah. Namun, kita tahu bahwa akhir-akhir ini terjadi penurunan tingkat kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Atas kondisi ini, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga kedisiplinan, patuh protokol kesehatan agar jumlah penyebaran COVID-19 dapat ditekan semaksimal mungkin. Kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa adanya ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Dikarenakan media komunikasi dan informasi dalam penyampaian himbauan yang ada di tempat-tempat umum, kantor, dan instansi lainnya banyak menggunakan media yang mengharuskan orang-orang untuk membaca. Dan kita tahu banyak masyarakat kita yang malas untuk membaca. Atau juga masyarakat kita sudah bosan melihat yang seperti ini. Sehingga masyarakat mulai mengabaikan tulisan-tulisan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya untuk memperbarui atau mengembangkan media informasi yang lebih efisien dan tepat guna untuk tercapainya kedisiplinan protokol kesehatan dalam langkah penanggulangan COVID-19. Ada beberapa cara dalam pencegahan COVID-19, diantaranya 1. Melaksanakan patroli di tempat yang diduga rawan penyebaran COVID-19 dan sambang ke rumah warga. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari COVID-19 dan pentingnya menjaga protokol kesehatan.
Yang ketiga, memberikan teguran lisan kepada masyarakat yang melanggar dan tidak menggunakan masker dan lain-lain. Yang keempat, menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah berjalan, walaupun angka yang terkonfirmasi positif sudah mulai menurun. Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mungkin pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 masih rendah. Masyarakat mengalami mispersepsi mengenai definisi kelompok rentan dan situasi new normal. Masyarakat itu sendiri tidak mengetahui mengenai dampak dan bahaya COVID-19. Rincian dari protokol kesehatan 3M dan regulasi yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dengan adanya himbauan atau sosialisasi seperti ini kepada masyarakat, akan membuat masyarakat menjadi lebih paham dampak dari COVID-19, sehingga masyarakat akan lebih patuh pada protokol kesehatan. Demikianlah pemaparan dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Eko Rizky Saputra. Kepada Eko, saya persilakan. Terima kasih, Danis. Saya akan mengajukan paparan yang sudah disampaikan oleh Danis. Ada faktor norma subjektif dari perilaku tidak taat protokol kesehatan pada orang di Indonesia. Karena adanya pengaruh negatif dari keluarga, masyarakat, dan pemuda sekitar yang tidak menerapkan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap individu yang berusaha untuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Ada faktor norma subjektif dari perilaku tidak taat protokol kesehatan pada orang di Indonesia karena ada pengaruhnya negatif dari keluarga, masyarakat, dan pemuda sekitar yang tidak menerapkan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap individu yang berusaha untuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Rendahnya pengawasan, tekanan, dan sanksi yang diberikan oleh pemerintah menjadi faktor eksternal dari norma subjektif perilaku tidak taat protokol kesehatan, yang dimana ada untuk memperoleh faktor sikap pada masyarakat yang cenderung negatif dan menolak sanksi denda yang diberlakukan. Sikap ini muncul dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengetahuan yang rendah mengenai COVID-19. Di sini ada saran, yaitu disarankan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dengan lebih memahami dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan menanamkan pemahaman dan pengetahuan melalui kegiatan talkshow interaktif, terlibat dalam kegiatan pencegahan, himbauan, sosialisasi, brainwash, media sosial, dan penyuluhan tentang pentingnya perubahan perilaku baru di masa pandemi bersama pemerintah dan masyarakat. Terima kasih. Ini presentasi kami yang sudah dijelaskan. Bila ada salah, sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.